PT Hutama Karya Persero atau HK dikenal sebagai salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Sejak pendiriannya di tahun 1961, HK terus berkontribusi membangun bangsa dengan berbagai inovasi. Sebagai contoh, di tahun itu Hutama Karya menjadi kontraktor nasional pertama yang menggunakan precast konkrit di Semanggi Intersection Project. Di tahun 1980-an, Direktur Utama HK kala itu, Profesor Dr. Cokorda Raka Sukawati, menemukan teknologi sosro bahu yang digunakan di seluruh dunia. Hal ini sekaligus membawa Hutama Karya menjadi kontraktor pertama yang mengglobal dengan membangun jalan tol di Malaysia dan Filipina. Kini Hutama Karya memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk mengembangkan jalan tol Trans Sumatera melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Saat ini, lingkup penugasan HK di Trans Sumatera mencakup pengembangan 24 ruas jalan tol sepanjang 2.770 km, di mana prioritas pembangunan hingga 2019 ada di 8 ruas pertama sepanjang 650 km. Mandat pemerintah yang diberikan pada HK ini melingkupi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Ini merupakan peluang bagi Hutama Karya untuk kembali mencetak sejarah sebagai pengembang jalan tol terbesar di Indonesia, sekaligus sebagai pendorong utama tumbuhnya ekonomi Sumatera dan nasional. Namun, terdapat perbedaan karakteristik yang mendasar antara bisnis industri konstruksi yang dijalani HK selama ini dengan karakteristik pengembang jalan tol. Untuk itu, HK wajib melakukan transformasi perusahaan, sehingga keberhasilan dalam penugasan ini menjadi sejarah penting bagi warisan perusahaan di masa mendatang. Jadi, mengapa kita harus bertransformasi? Terdapat 4 alasan utama mengapa HK harus bertransformasi. Yang pertama, tentu saja agar kita sukses menjalankan penugasan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Sesuai dengan peraturan Presiden, lingkup kerja ini merupakan lingkup kerja BUJT pada umumnya yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Lingkup kerja tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dengan bisnis HK selama ini sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi atau BUJK. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dari segi layanan, kerangka hukum, keuangan, operasional, maupun iklim usaha. Semua hal ini mewajibkan HK bertransformasi dari BUJK untuk segera menjadi BUJT. Alasan kedua berhubungan dengan diberikannya penyertaan modal negara atau PMN kepada HK sebagai modal kerja, yang mana sesuai peraturan, HK wajib menggunakan PMN tersebut secara eksklusif, hanya untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Oleh karena itu, transformasi perusahaan menjadi sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan PMN yang tepat sesuai dengan amanat pemerintah. Alasan ketiga, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Amanat visi misi perusahaan yang baru menyiratkan bahwa HK akan menjadi perusahaan pengembang infrastruktur nasional yang paling bernilai. Hal ini berarti bahwa transformasi dapat menjadi momentum penting bagi HK untuk bertumbuh pesat. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan strategi business not as usual, melalui pengembangan lini bisnis baru dengan mengedepankan konsep value capture, yang menjadi alasan berikutnya mengapa HK harus bertransformasi. Alasan keempat adalah value capture. Dilakukan oleh HK dengan membentuk lini bisnis baru yang sinergi dengan peluang yang bermunculan seiring dengan dibangunnya jalan tol Trans Sumatera. Nah, kita sekarang sudah tahu alasan mengapa HK harus berubah. Kabar baiknya, perubahan itu sudah terjadi. Visi HK adalah Indonesia's Most Valuable Infrastructure Developer, pengembang infrastruktur terkemuka Indonesia. Misi terbaru HK adalah 1. Menyukseskan mandat pemerintah untuk pengembangan jalan tol Trans Sumatera. 2. Mengembangkan multibisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi, jasa,
konstruksi, dan manufaktur. 3. Membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan peningkatan financial capital. Di tahun 2015, mayoritas proporsi pendapatan HK di sektor konstruksi dengan proyeksi total pendapatan sebesar 7 triliun rupiah. Di tahun 2019, terdapat sumber pendapatan baru dengan proyeksi total pendapatan sebesar 23 triliun rupiah. Di tahun 2030 nanti, pengembang jalan tol dan konstruksi akan memiliki proporsi pendapatan yang sebanding dengan proyeksi total pendapatan sebesar 83 triliun rupiah. Sebagai perusahaan pengembang infrastruktur multibisnis, HK akan mengembangkan portofolio lini bisnis yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu bisnis penugasan, bisnis yang sudah ada saat ini, bisnis baru diusahakan, bisnis inisiasi, dan bisnis baru yang belum ditentukan. 1. Bisnis penugasan adalah lini bisnis yang umum dilakukan oleh sebuah BUJT. Di sini, HK akan menjadi pengembang, kontraktor, sekaligus operator jalan tol Trans Sumatera, sekaligus sebagai operator Rest and Service Area atau RSA. 2. Bisnis yang sudah ada saat ini, yaitu lini bisnis konstruksi jalan, konstruksi gedung, konstruksi pembangkit listrik, konstruksi pabrik, manufaktur ready mix, manufaktur precast, dan manufaktur aspal. 3. Bisnis baru yang sedang diusahakan adalah lini bisnis baru yang diprioritaskan dalam jangka pendek dari 2016 hingga 2020 maupun jangka menengah dari 2021 sampai 2025. Bisnis-bisnis baru ini bersifat investasi atau venture, yaitu manufaktur geosintetik, kawasan industri, rest and service area yang terintegrasi, manufaktur perlengkapan jalan tol, serta fiber optik. 4. Bisnis inisiasi adalah lini bisnis yang diprioritaskan pada jangka menengah, yaitu 2021 hingga 2025 maupun panjang dari 2026 hingga 2030. Contohnya adalah pengembangan kawasan industri, air baku, pipa gas, dan menara BTS. 5. Bisnis baru yang belum ditentukan. Ini adalah kelompok lini bisnis alternatif yang telah dikaji dan masuk dalam proses perencanaan maupun implementasi transformasi, tetapi belum ditentukan prioritas pengembangannya, seperti fabrikator baja, konstruksi rel kereta api, serta pengembangan properti pendukung lainnya di Sumatera, seperti taman rekreasi, hotel, pemukiman, dan rumah sakit. Dengan perubahan lini bisnis ini, maka struktur perusahaan akan disesuaikan. Pada tahun 2015, HK Holding masih menjalankan bisnis konstruksi bersamaan dengan pengusahaan jalan tol. Namun pada tahun 2019, porsi bisnis konstruksi mulai diturunkan ke anak perusahaan. Kala itu, HK Holding akan fokus pada penyelesaian Trans Sumatera dengan skema Strategic Business Unit. Pada tahun yang sama, HK juga akan mendirikan 2 anak perusahaan baru, yaitu HK Enterprise dan HK Services. Pada tahun 2030, HK Holding sudah lebih berfokus pada pengusahaan jalan tol. Transformasi perusahaan akan selalu berkaitan dengan transformasi SDM-nya. Untuk transformasi HK akan dilakukan 5 tahapan pengembangan SDM, yaitu Operational Executor, Operational Excellence and Organization Effectiveness, Talent Manager or Employer Brand, Organization Transformation, dan Strategic Partner. Saat ini HK tengah di tahap 1 dan akan mencapai tahap kedua di tahun 2019. Pada tahun 2019 nanti, jumlah karyawan HK pun akan terus bertambah, terutama untuk mendukung bisnis jalan tol. Manajemen HK telah berkomitmen untuk mensukseskan program transformasi dengan berbagai cara. Pertama, dengan membentuk tim PMO Transformasi HK yang akan menjadi penggerak utama setiap program transformasi. Kedua, dengan adanya evaluasi rutin dan pemecahan masalah yang melibatkan direksi. Ketiga,
Komunikasi rutin tentang kemajuan transformasi melalui berbagai media yang ada, termasuk dengan melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka. Bagaimana menjadi agen perubahan yang unggul? Insan HK akan menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam bertransformasi. Perubahan signifikan akan terjadi pada aspek bisnis, cara memperoleh pendapatan, struktur organisasi, arsitektur SDM, serta teknologi informasi. Insan HK adalah aset utama perusahaan yang harus ikut mengawal dan mendukung perubahan di HK. Karena itu, supaya kita dapat menjadi agen perubahan yang unggul, terdapat 5 kompetensi yang harus dimiliki. Pertama, enthusiastic, yang artinya insan HK selalu bersemangat dalam bertugas, berpandangan positif, melibatkan diri, dan menyambut tantangan. Kedua, inovasi dan kreativitas. Insan HK harus selalu memperkenalkan ide dan gagasan baru untuk perusahaan. Kita juga harus mampu melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Ketiga, ketajaman berbisnis. Insan HK harus mampu melihat peluang bisnis, memahami faktor yang mempengaruhi kelangsungan bisnis, serta mampu menemukan cara baru untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi bisnis. Keempat, turut mendorong eksekusi perubahan. Insan HK harus berperan aktif dalam mengawal dan menyukseskan setiap implementasi program transformasi yang dijalankan. Kelima adalah teamwork. Insan HK harus turut berperan membentuk iklim kerja yang kondusif, meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam internal HK dan antar insan HK. Apa yang dapat Anda lakukan saat ini? Kita semua sebagai insan HK sangat diharapkan untuk mendukung dan berperan aktif untuk mensukseskan transformasi ini. Kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan untuk ini semua? Pertama, bersikap proaktif, mencari informasi dan mempelajari setiap program dan progres transformasi agar kita senantiasa menjadi yang paling tahu tentang transformasi HK. Kedua, agar kita semua mulai membentuk pola pikir sebagai investor dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Ketiga, kita diharapkan untuk aktif memberikan saran dan kritik yang membangun supaya program transformasi menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita semua tahu kan tentang rencana transformasi HK? Luar biasa bukan? Kita semua saat ini tengah menjadi aktor-aktor penulis sejarah baru perusahaan. Makanya, ayo kita tetap semangat dan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan transformasi HK. Informasi lebih lanjut, klik ke transformasi.hutamakarya.com. Salam transformasi!